Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di siang hari ini akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Kelihatan nggak, Pak? Kalau kelihatan berarti masih muda, Pak ya. Kalau nggak kelihatan ya udah lumayan tua berarti. Ya. Baik, insyaallah kita akan belajar tafsir surat Al-Baqarah ayat 77 ya. Dan juga ayat surat Al-Baqarah ayat 78. Seperti biasa, Mas Ari yang baca ini. Masya Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala. Awala ini ada berapa kata, Pak? Awala. Tiga ya. Jadi ada tiga kata pada kata awala. Yang pertama, A. Apa artinya A? Apakah? Ya. Jadi kalau kita mau bertanya dalam bahasa Arab, kita bisa pakai bahasa A. Ya. Contoh, Bapak ketemu sama temennya. Udah lama banget nggak ketemu. Namanya siapa? Paijo sama Mama ya. Ada yang namanya Paijo nggak ada ya? Kita bisa memakai kata pertanyaan A. Paijo anta? Apakah kamu siapa? Paijo. Gitu. Nah, itu bisa pakai apa? Bisa pakai A. Ya. Jadi kata A dalam bahasa Arab itu artinya adalah apakah. Yang kedua adalah apa? Wa. Apa artinya wa? Dan yang ketiga adalah la. Apa artinya la? Tidak. Ya, jadi kalau kita terjemah berkata apakah dan tidak, tapi diterjemahkan langsung apa? Terjemah maknawiyah kan nggak enak ya kalau terjemahkan apakah dan tidak kan nggak enak. Sehingga diterjemahkan apa? Tidakkah gitu. Tapi Bapak harus paham ya bahwa awala ini adalah tiga kata. Awala dan tidakkah ya'lamuna. Ya'lamuna mereka mengetahui. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang Yahudi.
Anna sesungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui. Jadi kalau satu orang yang mengetahui namanya ya'lamu. Tapi kalau yang mengetahuinya orang-orang banyak apa Pak? Ya'lamuna. Ya, Muhammadun satu Muhammad. Kalau Muhammadnya banyak Muhammaduna. Itu ya. Zaidun kalau satu orang. Kalau Zaidunnya banyak, Az-Zaiduna. Jadi apakah tidakkah mereka mengetahui annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa-apa yusirruna yang mereka rahasiakan. Jadi bahasa Arabnya rahasia Bapak. Sirrun. Ya, bahasa Arabnya rahasia sirrun. Yusirruna mereka merahasiakan. Wa dan ma apa-apa yu'linuna yang mereka nyatakan atau yang mereka tampakkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dan tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan wama dan apa-apa yu'linuna yang mereka perlihatkan atau yang mereka nyatakan. Baik. Jadi ada beberapa kosakata yang bisa kita hafalkan. Yang pertama adalah A. Apa tadi Pak artinya? A. Apakah? Yang kedua ada kata sirrun. Apa artinya sirrun? Rahasia. Jadi kalau Bapak mau ngomong sama temennya, ya ada rahasia antara aku dan dia. Masya Allah. Ya, huna sirrun baini wa bainaka. Oh, so ada rahasia antara aku dan kamu. Ya, sirrun. Yang ketiga adalah ya'lamu. Apa artinya ya'lamu? Alima ya'lamu. Ya'lamu artinya apa? Mengetahui. Jadi kalau kita mau nanya dalam bahasa Arab, apakah kamu tahu hal ta'lam? Apakah dia tahu hal ya'lam? Gitu ya. Ini tiga kosakata. Yang pertama adalah a, yang kedua adalah ya'lam, yang ketiga adalah yusirrun atau sirrun. Nah, satu ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat alim. Apa Pak? Alimun. Apa artinya alim? Maha mengetahui. Jadi kita harus paham bahwa dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu mengetahui. Nah, sifat alim itu punya ta'alluq, punya hubungan. Ya, punya apa namanya itu? Sandaran gitu ya. Apa ta'alluq dari sifat alim? Kata alim, Allah Maha Mengetahui ini berpusat kepada tiga hal. Yang pertama, ya'lamu ma madha. Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Jadi mulai zaman dulu sampai sekarang Allah sudah apa Pak? Mengetahui. Yang kedua, ya'lamu ma ada. Sesuatu yang akan ya'lamu ma ya'ti ya, sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu ta'alluqnya. Dan ya'lamu ma fil hal. Allah mengetahui
waktu yang ada sekarang. Makanya, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau kita meyakini Allah ini Maha Tahu, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita tidak diijabah doa kita. Yakinlah bahwa dalam sifat alimnya Allah, permintaan kita ini bukan permintaan yang baik. Karena pengetahuan kita sebagai manusia terbatas pada kemarin dan juga apa? Saat ini. Tapi kalau pengetahuan Allah tidak terbatas. Pengetahuan Allah bisa jadi sampai masa depan. Kayak kalau antum doa, ya Allah, berikan aku istri 4, ya Allah. Masya Allah. Ada yang berani doa itu enggak? Sama mama bapak berani doa itu. Dan ternyata doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa Pak? Kenapa enggak dikabulkan? Karena dalam pengetahuannya Allah, Allah tahu kalau bapak punya istri 4, apa yang terjadi? Wah, bencana Pak. Anak-anak jadi korban. Mungkin ya, sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarga kita. Ya, kalau kita manusia berdoa itu kan hanya dasarnya adalah keinginan nafsu. Sedangkan Allah mengabulkan doa kita, dasarnya adalah sifat alim, sifat pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Ya, makanya Allah mengatakan, ya'lamu awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Itu ta'alluqnya ya, sifat al-alim. Kemudian yang kedua, sifat al-alim ini kalau kita relevansi ya, kita apa namanya praktekkan pada era modern ini adalah bahwa sifat alimnya Allah ini menjadi hal yang apa ya, jarang diperhatikan. Ya, kalau kita melihat zaman sekarang era modern itu, kita bisa menghapus histori. Betul, Pak? Menghapus pencarian. Contoh Bapak buka Google, habis buka apa, ya, bisa diklik di titik kanan 3 itu, kemudian ada tulisan history, kemudian ada tulisan clear all, ya, hapus semuanya. Ustadz kayaknya pengalaman saya Pak, kita sama ini ya. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah itu bersifat alim, maka tidak ada sesuatu yang tersembunyi oleh Allah dari diri kita. Bahkan mungkin chat-chat kita yang sudah kita hapus. Pencarian-pencarian di mesin Google yang sudah kita hapus. Hal itu tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita merasa bahwa pengetahuan Allah ini meliputi kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah berani bermaksiat kepada Allah. Ya, makanya ini harus menjadi peringatan kepada kita bahwa hadirkan sifat alimnya Allah, sifat pengetahuan Allah dari diri kita, maka kita akan bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf Pak ya, andai saja semua orang Islam mengerti ayat ini, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwa Allah mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak, mungkin tidak akan ada orang yang berani korupsi. Mungkin tidak akan ada orang yang berani melakukan kejahatan. Mungkin tidak akan ada orang yang berani melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Karena sifat alimnya Allah ini ada di dalam hati seorang mukmin. Ya, kita ketika berbuat maksiat pasti dalam hati kita itu hilang. Ya,
pengetahuan kita tentang sifat apa? Sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama adalah bagaimana ta'alluq hubungan sifat alim. Tadi ada 3 ya. Allah mengetahui sesuatu yang sudah lampau, sekarang dan juga apa? Akan datang. Poin keduanya adalah relevansi sifat alim pada zaman modern ini adalah Allah mengetahui sesuatu yang kita sembunyikan. Walaupun mungkin di handphone kita, mungkin ada pada apa? Second account ya. Kalau sekarang ya Pak ya. Orang banyak sekarang punya akun Facebook, akun apa? TikTok itu enggak satu ya. Akunnya berapa? Bapak akunnya berapa Pak? TikTok akunnya berapa Pak? 4. Masya Allah. Yang satu buat yang kelihatan baik gitu kan. Yang 3 buat apa? Buat ngepoin orang, buat lihat apa hal-hal yang mungkin Bapak sembunyikan ya. Tapi ingatlah bahwa annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang tampak dan juga apa yang tidak tampak. Apa yang kita zahirkan dan apa yang kita rahasiakan. Itu poin yang keduanya. Nah, poin yang ketiganya adalah dampak dari sifat iman kepada sifat al-alim. Ini yang paling penting. Ya, jadi ada dampaknya, Pak. Saat kita apa namanya? Mengetahui bahwa Allah itu bersifat alim, bersifat maha mengetahui, maka dampak yang pertama adalah satu, kita tidak akan pernah apa? Menyalahkan Allah dengan doa kita yang tidak terkabul. Karena kita tidak tahu efek dari doa kita itu seperti apa. Ya, ada orang miskin doa pengen kaya. Padahal Allah Maha tahu kalau orang ini dibuat kaya, mungkin dia akan berbuat hal-hal yang buruk. Ya, jadi dampak orang yang mempunyai pengetahuan iman terhadap sifat alimnya Allah adalah tidak akan pernah suuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mungkin sifat alim ini harus dikaji lebih dalam agar apa Pak? Agar kita menjadi seorang mukmin yang tidak pernah suuzon kepada Allah. Ya. Banyak orang suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, aku sudah kerja. Ya Allah, aku pengen jadi orang yang sukses. Ya Allah, aku pengen punya rumah, pengen punya mobil. Kenapa kau tidak kabulkan ini ya Allah? Mungkin dia belum mengetahui bahwa Allah itu maha tahu. Tahu tentang sesuatu yang baik untuk kita, tahu sesuatu yang buruk untuk kita. Itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua, kalau kita beriman kepada sifat alimnya Allah, maka akan melahirkan sifat kejujuran. Tidak penting bagi kita diketahui oleh manusia. Ya, duduknya kita di siang hari ini Allah tahu. Duduknya kita pada siang hari untuk ngaji, Allah mengerti isi hati kita, Allah mengerti niat baik kita. Yang tentunya setiap amal itu pasti akan disiapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Bapak pengen lihat pahalanya kita ngaji ya, siap-siap meninggal dulu ya. Kalau saya ntar dulu lah ya. Yakinlah bahwa amaliyah manusia itu semuanya diketahui oleh Allah sehingga timbul rasa kejujuran. Orang itu jujur, Pak. Kalau dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu apa namanya mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 19, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan yang kalian tampakkan. Ya. Bahkan kalau orang tidak merasa dilihat Allah, maka yang timbul adalah kedustaan. Di zaman Nabi ada seorang pedagang, Pak. Dia jualan gandum. Ya, dia jualan gandum. Gandumnya ditaruh di sebuah apa namanya karung ya. Kemudian Nabi datang ke pasar itu,
Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke karung gandum itu. Ya, dimasukkan tangannya Nabi ke karung gandum itu. Ternyata Nabi melihat bahwa gandum itu yang atasnya kering tapi yang bawahnya basah. Ya, ya kan? Yang atasnya kering tapi yang bawahnya apa? Basah. Apa kata Rasulullah? Man ghasya, barang siapa yang menipu falaisa minna, maka dia tidak termasuk umat. Ya, makanya sifat alimnya Allah ini harus muncul. Karena kalau nggak muncul orang akan berbuat buruk, ya, karena tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dengan sifat alimnya Allah, maka dia akan menjadi seorang pribadi yang jujur. Kemudian yang kedua, orang yang merasa dilihat Allah, maka dia akan menumbuhkan rasa ikhlas. Tidak mengapa kebaikan kita tidak diketahui oleh orang lain. Ya, Bapak apa namanya sedekah ke masjid Baitul Tamam. Ya, karena Bapak tahu bahwa sedekah Bapak ini diketahui oleh Allah, maka Bapak tidak perlu menyebutkan dari Bapak ini sekian, dari Bapak ini sekian gitu ya. Ya, yang repot aja orang apa namanya kalau itu disamarkan ya dari hamba Allah sekian. Terus Bapak Noel pinggirnya, hamba Allah itu saya, gitu kan? Sama saja, ya. Jadi orang yang mampu beriman dengan sifat alimnya Allah, Pak, dia nggak susah kalau kebaikannya tidak dilihat oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena Allah mengetahui kebaikan itu dan Allah akan mempersiapkan pahala dan juga balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Makanya ketika sifat alim ini menancap di dalam hati seorang mukmin, maka akan tumbuh keikhlasan dirinya ketika dia mengamalkan sebuah amalan. Tidak penting baginya penilaian manusia karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika ada orang yang apa Pak? Menancap dalam hatinya sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Karena ketika kita hidup banyak orang yang berbuat zalim kepada kita. Ya, banyak orang yang berbuat buruk kepada kita, mungkin kita tidak bisa membalasnya, maka dengan sifat alimnya Allah ini, kita yakin bahwa keburukan-keburukan orang-orang yang menzalimi kita, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang bisa lepas dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu ayat ini kalau kita refleksikan, kita hadirkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwa Allah Maha Mengetahui, Allah mengerti semua hal, maka akan terjadi cara pandang yang berbeda. Ya, kita akan mempunyai apa namanya? Muasofat ya, sifat-sifat baik yang tumbuh di antaranya adalah tadi kejujuran, keikhlasan dan juga ketenangan hati. Makanya apa Pak? Barang siapa yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengenal dari zatnya Allah, tapi kita bisa mengenalinya dari apa? Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga materi yang sedikit ini ya bisa kita amalkan, bisa kita apa namanya praktekkan ya, bisa kita menjadi tadzkirah ya, pengingat kita bersama bagaimana sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-77. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustadz. Mungkin dibuka sesi pertanyaan. Mungkin apabila dari bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu yang di atas ada yang ditanyakan, boleh persilakan.
Mungkin tidak ada ya. Eh, Baiklah kalau begitu, semoga kajian ini menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, menguatkan keimanan, serta bekal dalam mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Al-Ustadz atas materi yang telah disampaikan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mari kita tutup bersama kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.